Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Asri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Dan yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Lalu yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, kita sudah memasuki tema 6 ya, yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di subtemanya adalah kita akan membahas mengenai hewan di sekitarku. Nah, di pekan ini kita akan membahas mengenai subtema hewan di sekitarku. Lalu untuk materi PPKN-nya adalah aturan yang berlaku di sekolah. Kita membahas dulu mengenai tema ya, yaitu hewan di sekitarku. Namun sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu temanya teman-teman bersama-sama. Nada lagunya Dudi Dudi Dam. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dudi Dudi Dam Dam, Dudi Dudi Dam. Dudi Dudi Dam Dam, Dudi Dudi Dam. Hewan di sekitarku ada banyak jenisnya. Ada mamalia, ada hewan unggas, dan banyak yang lainnya. Asik, asik, asik. Mamalia contohnya sapi. Unggas contohnya ayam. Bebek, burung akuatik, ikan hidup di air, bernapas dengan insang. Nah teman-teman, itu lagu temanya ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 77 yaitu kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan dan mereka berkata, "Hai Soleh, datanglah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Nah, hewan di sekitarku. Teman-teman bisa melihat hewan apakah itu? Ya betul teman-teman, sapi. Sapi adalah hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang melahirkan dan menyusui. Memakan tumbuhan seperti rumput. Sapi menghasilkan daging dan susu. Sapi diberi makan setiap 2 kali sehari. Nah caranya adalah membersihkan tubuhnya dengan membandingkan seminggu 1 kali. Diberikan vaksin ya teman-teman jika teman-teman memelihara sapi di rumah. Nah lalu ada lagi hewan di sekitarku adalah ayam. Ya, teman-teman pernah ya melihat ayam dan banyak sekali orang-orang yang memeliharanya. Ayam adalah hewan unggas. Ayam dapat dipelihara oleh manusia. Ayam merupakan subspesies ayam hutan dan bangkiwang. Nah, cara merawat ayam dengan menjaga kesehatannya, memberikan vaksin dan dibuatkannya kandang. Memberi makan disesuaikan dengan kadar protein dan energi. Lalu selanjutnya ada bebek teman-teman. Nah bebek adalah burung akuatik. Nah berukuran lebih kecil dibandingkan dengan hewan angsa. Akuatik adalah hewan yang berada di dalam air dengan cara berenang. Nah selanjutnya ada ikan teman-teman. Nah apakah di sini teman ada yang memelihara ikan di rumah? Ya, ikan adalah hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang dan paru-paru. Nah, ikan hidup di 2 tempat, air tawar dan air laut. Ikan yang hidup di air laut memiliki kadar garam dalam cairan tubuhnya. Nah, itu teman-teman contoh dari hewan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi PPKN, yaitu tentang aturan yang berlaku di sekolah.
Contoh aturan yang berlaku di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Lalu yang kedua, setelah tanda bel masuk berbunyi, siswa berbaris di depan kelas, kemudian masuk satu persatu dengan tertib dan teratur. Lalu yang ketiga, sebelum dan sesudah pelajaran, siswa wajib berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau bergiliran. Dan keempat, waktu pelajaran berlangsung, siswa wajib menjaga ketertiban kelas. Yang kelima, waktu istirahat siswa tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Dan selanjutnya, yang keenam, siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam dengan ketentuan. Lalu yang ketujuh, siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin atau tanggal 17 Agustus atau Hari Nasional yang dimulai pukul 6.30. Nah, lalu yang kedelapan, siswa yang tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin. Dan kesembilan, siswa tidak masuk 3 hari berturut-turut harus memberi keterangan dengan jelas. Yang kesepuluh, siswa harus memiliki alat tulis sendiri. Nah, selanjutnya, siswa wajib mengerjakan pekerjaan rumah atau proyek di rumah. Selanjutnya, siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan berpakaian bebas, rapi, dan bersepatu. Yang selanjutnya, siswa wajib melaksanakan piket harian di sekolah. Dan terakhir, siswa tidak diperbolehkan membawa uang berlebihan. Nah, itu teman-teman ya, contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, manfaatnya adalah ketika kita mentaati aturan yang berlaku di sekolah, hidup kita akan menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, kita akan terhindari dari konsekuensi, dihargai oleh teman dan guru, serta terwujudnya lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Nah, itu ya teman-teman manfaatnya. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah sekolah pada umumnya menyusun aturan sekolah untuk semua pihak yang ada di sekolah. Nah, isi aturan tersebut secara garis besar berupa larangan, sanksi, serta tugas dan kewajiban siswa yang harus dilakukan. Dengan pelaksanaan tata tertib yang baik, diharapkan dapat menciptakan situasi sekolah yang kondusif. Nah, selanjutnya Ustazah Asih akan menyampaikan proyek PPKN. Nah, teman-teman, apakah teman-teman mengetahui aturan dan tata tertib saat mengikuti pelajaran olahraga? Nah, teman-teman boleh menuliskan ya dan sebutkan pada kolom di bawah itu. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah Asri sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Teman-teman tetap semangat ya untuk mengerjakan proyeknya di rumah dan belajar di rumah. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.